Selamat datang di Ngopi Politik. Bukan sekedar ngopi, tapi ngopi yang serius tapi santai. Gue, Agris, dan kita ngobrol asik tentang politik di Indonesia. Kali ini kita bakal bahas soal satu hal yang lagi panas banget, Jokowi. Ya, meskipun dia sudah nggak jadi presiden lagi, dia masih aja diserang habis-habisan sama para politisinya dan warganet juga. Tapi kenapa ya presiden-presiden sebelumnya kayak SBY, Megawati, Gus Dur, Soeharto, bahkan Soekarno kok nggak pernah ya seberat ini gitu. Apa sih yang bikin Jokowi beda? Yuk kita simak bareng-bareng sambil ngopi tentunya. Aduh, kopinya udah mau habis. Jadi gini guys, sejak Jokowi jadi presiden pertama kali, serangan politik tuh udah kayak makanan sehari-hari, nggak cuma dari lawan politik, tapi juga dari media sosial yang emang sering banget jadi medan perang. Bahkan sekarang setelah nggak jadi presiden lagi, serang-serangan itu nggak pernah berhenti, seperti nggak ada habisnya. Yang bikin heran, kenapa sih presiden-presiden sebelumnya kok nggak pernah dihujat sebanyak ini ya? Kenapa cuma Jokowi yang kayaknya diserang terus-menerus gitu loh? Udah selesai padahal masa jabatannya tuh, serangannya juga enggak selesai-selesai. Jujur ya, kalau kita lihat sedikit sejarah presiden-presiden kita tuh yang dulu tuh nggak ada yang diserang kayak Jokowi. Misalkan nih SBY nih, di masa pemerintahan SBY meski banyak yang kritik, kita nggak lihat tuh serangan-serangan yang sampai ngejar-ngejar ke belakang ke masa setelah dia nggak jadi presiden. Coba deh ingat-ingat ya, SBY ini habis lengser 2 periodenya, dia jalan-jalan malah. Enggak kayak Jokowi yang setelah pensiun tetap dijadiin bahan pembicaraan, bahan bacaan, bahan TikTok juga. Padahal SBY juga nggak sempurna atau perfect banget. Presiden berikutnya apa? Sebelumnya apa lagi? Megawati. Kalau kita buka lagi sejarah, dia juga nggak dikejar-kejar kayak Jokowi setelah masa habis presidennya. Padahal dia juga pernah jadi presiden, bukan cuma ketua partai, tapi ya kayaknya kritiknya enggak sebanyak yang kita lihat ke Jokowi sekarang. Gus Dur juga yang terkenal dengan kebijaksanaannya dan pendekatan yang lebih santai juga enggak dihujat habis-habisan oleh warganet, walaupun beliau sering bikin keputusan-keputusan yang kontroversial. Jadi kenapa ya hanya Jokowi yang diserang terus-menerus jadi sasaran? Sebenarnya ada beberapa alasan yang bisa kita tarik sih, kenapa Jokowi jadi sasaran tembak yang nggak ada habisnya. Jokowi memang hadir dengan kebijakan-kebijakan yang sangat berbeda, tapi menurut gue pribadi itu juga yang bikin dia jadi sorotan. Bukan cuma soal keputusan politik, tapi juga cara dia berkomunikasi yang seringkali nggak sesuai dengan ekspektasi politisi yang lebih senior. Bentar, awas gua seruput dulu. Gantiin harus jadi redaktur. Gua gantiin gua. Jokowi ini beda banget ya. Dia bukan dari kalangan politik tradisional. Gue selalu bilang Jokowi itu seperti orang yang enggak ngerti politik, tapi ngerti banget soal jalanin negara. Dia lebih kayak teknokrat yang terjun ke politik, orang yang nggak punya patronase, nggak punya panglima di belakangnya yang bisa jadi tameng kalau diserang. Dan inilah yang bikin dia lebih rentan diserang. Mungkin politisi lain lebih paham bagaimana menjaga citra dan posisi mereka di dalam permainan politik. Sementara Jokowi itu udah kayak yang penting kerja aja lah gitu. Terus tapi satu hal yang pasti, Jokowi itu kayak punya sesuatu yang unik gitu, yaitu koneksi langsung dengan masyarakat, dengan rakyat. Di balik semua serangan ada loyalitas yang sangat besar dari rakyat. Ini yang mungkin bikin lawan-lawan politiknya ngiler, karena meskipun serangan itu bertubi-tubi, Jokowi tetap punya tempat di hati banyak orang. Padahal kan ya kita tahu lah, politik itu bukan cuma soal kerja, tapi juga soal persepsi dan bagaimana media memainkan perannya. Oke, sedikit berpikir nggak gimana ya, dan ya nggak bisa dipungkiri sih, media sosial juga berperan besar. Dulu di zaman Soeharto dan Soekarno, media nggak punya kekuatan sebesar sekarang lah, nggak ada yang namanya sosial media tuh kayak Facebook, TikTok, Instagram. Oke, Soeharto misalnya, dia memimpin dengan cara yang sangat otoriter, jadi nggak banyak ruang buat orang menyerang dia, terutama lewat media apalagi tuh.
Ingatlah kalian itu. Dan kalau ada yang berani nyerang, pasti ada konsekuensinya. Sementara sekarang, coba di media sosial lebih bebas, lebih liar, dan nggak bisa dikendalikan. Banyak lah akun anonimus itu yang jadi buzzer ya enggak. Jadi serangan ke Jokowi pun datang dari berbagai arah kalau di era sekarang. Ada. Ngomong-ngomong sih, siapa sih yang nggak pernah merasa jadi musuh di dunia politik? Gue aja kadang-kadang kalau ngomongin politik ya, kayaknya bisa jadi musuh buat diri gue sendiri kali ya kan? Tapi ya itulah dunia politik di Indonesia. Semua serba tegang, serba tajam, apalagi dengan kondisi yang makin dinamis seperti sekarang. Jadi, kenapa Jokowi terus diserang sampai sekarang, sementara presiden lain tidak? Jawabannya mungkin lebih kompleks dari yang kita kira. Bukan cuma soal kebijakan atau kesalahan pribadi, tapi soal bagaimana sistem politik kita berkembang, bagaimana media berperan, dan bagaimana perasaan sebagian besar masyarakat terhadap pemimpin mereka. Jokowi mungkin emang nggak sempurna, tapi dia berhasil menciptakan fenomena politik yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Ya, itulah yang bisa kita bahas kali ini di Ngopi Politik. Jangan lupa terus dengerin podcast ngawur dulu kita yang ngopi sambil mikir. Kalau kamu suka, share ke teman-teman biar makin ramai. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ingat, politik itu enggak cuma soal siapa yang benar, tapi juga soal siapa yang bisa bertahan dari serangan-serangan ini. Oke, Ngopi Politik, karena dunia politik nggak akan pernah sepi kita bahas. Cheers.